Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dunia I. Perang yang berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918 ini menjadi titik balik terpenting dalam sejarah Eropa karena mengubah kondisi politik, ekonomi, dan sosial secara besar-besaran. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 3 hal utama, yaitu penyebab Perang Dunia I, jalannya perang di Eropa, serta dampaknya bagi Eropa. Penyebab pertama adalah industrialisasi negara-negara besar Eropa. Negara seperti Jerman, Inggris, dan Perancis berkembang pesat dalam bidang industri. Kemajuan ini membuat mereka membutuhkan bahan mentah, pasar yang luas, dan wilayah pengaruh baru. Akibatnya, negara-negara tersebut saling bersaing memperluas kekuasaan. Persaingan ini menimbulkan ketegangan antar negara dan menjadi salah satu akar pecahnya perang. Penyebab kedua adalah militerisme. Sebelum perang dimulai, negara-negara Eropa berlomba memperkuat militernya. Persaingan paling besar terjadi antara Britania Raya dan Jerman, terutama dalam pembangunan angkatan laut. Jerman yang berkembang cepat dalam industri baja mampu memproduksi kapal perang dalam jumlah besar. Hal ini membuat Inggris merasa terancam, sehingga kedua negara terus meningkatkan kekuatan militernya. Faktor berikutnya adalah nasionalisme. Di kawasan Balkan, bangsa Slavia ingin lepas dari Austria-Hongaria dan membentuk pemerintahan sendiri. Serbia berupaya menyatukan bangsa Slavia Selatan termasuk Bosnia. Namun, keinginan ini bertentangan dengan Austria-Hongaria dan memicu ketegangan besar yang kemudian berujung pada pembunuhan Franz Ferdinand. Penyebab selanjutnya adalah imperialisme. Negara-negara Eropa berlomba menguasai wilayah di Afrika dan Asia untuk memperbesar kekayaan dan pengaruh politik mereka. Persaingan memperebutkan wilayah jajahan ini memperburuk hubungan antar negara. Negara-negara Eropa juga membentuk sistem aliansi. Triple aliansi terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Sedangkan Triple Entente terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Sistem ini membuat konflik kecil dapat berkembang menjadi perang besar karena sekutu ikut terlibat. Selain itu, berkembang pula paham etnosentris, yaitu anggapan bahwa bangsa sendiri itu lebih unggul dari bangsa lain. Puncaknya terjadi ketika Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo pada 28 Juni 1914. Peristiwa ini menjadi pemicu langsung pecahnya Perang Dunia I setelah Austria-Hongaria menyatakan perang kepada Serbia. Pada awal perang, Jerman berusaha memenangkan perang dengan cepat melalui rencana Sullivan, yaitu menyerang Prancis melalui Belgia terlebih dahulu sebelum menghadapi Rusia. Namun, strategi ini gagal setelah sekutu menghentikan laju Jerman dalam pertempuran Marne. Kegagalan ini mengubah perang cepat menjadi perang panjang. Setelah perang cepat gagal, perang barat berubah menjadi perang parit. Pasukan kedua pihak menggali parit panjang dari Laut Utara hingga Swiss. Parit-parit ini dilengkapi kawat berduri, bunker, dan senapan mesin sehingga serangan langsung menjadi berbahaya. Pertempuran Verdun dan Somme menjadi contoh perang parit yang menimbulkan korban jiwa sangat besar. Di front timur, perang berlangsung lebih dinamis karena wilayahnya luas. Rusia menghadapi Jerman dan Austria-Hongaria. Tetapi kondisi dalam negeri Rusia yang tidak stabil memicu revolusi Rusia tahun 1917. Akibat dari revolusi tersebut, Rusia akhirnya keluar dari perang. Tahun 1917 menjadi titik balik penting ketika Amerika Serikat bergabung dengan sekutu.
Masuknya Amerika membawa tambahan tentara, senjata, dan sumber daya ekonomi yang besar. Pada tahun 1918, Jerman melancarkan serangan musim semi, tetapi gagal. Sekutu kemudian melakukan serangan balasan yang memaksa Jerman menyerah pada 11 November 1918. Dampak pertama adalah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Eropa seperti Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Ottoman. Dari keruntuhan ini lahir negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Perang juga menyebabkan kebangkrutan ekonomi. Negara-negara Eropa menghabiskan kekayaan mereka untuk perang dan terlilit hutang yang sangat besar. Jerman mengalami kondisi paling parah karena harus membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Akhirnya terjadi hiperinflasi dan rakyat mengalami penderitaan ekonomi yang berat. Korban jiwa yang sangat besar menciptakan generasi yang hilang atau lost generation. Jutaan pemuda Eropa tewas di medan perang. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, sementara tentara yang pulang banyak mengalami cacat fisik dan trauma psikologis. Krisis ekonomi dan trauma perang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Dalam kondisi ini muncul tokoh-tokoh ekstrim seperti Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman. Perjanjian Versailles yang keras terhadap Jerman justru menanamkan rasa dendam yang kemudian menjadi salah satu penyebab Perang Dunia II. Sebagai kesimpulan, Perang Dunia I terjadi karena berbagai faktor seperti industrialisasi, militerisme, nasionalisme, imperialisme, sistem aliansi, dan etnosentrisme yang dipicu langsung oleh pembunuhan Franz Ferdinand. Perang ini membawa dampak besar berupa runtuhnya kerajaan, krisis ekonomi, trauma sosial, dan lahirnya diktator yang akhirnya memicu Perang Dunia II.